Artinya apa? Ketika seorang memberikan gaya, hukum Newton akan membahas bagaimana gerak yang ditimbulkan dari gaya tersebut. Bisa paham? Bisa. Oke, jadi itu hukum Newton. Nah, hukum Newton sendiri adik-adik dicetuskan oleh seorang ilmuwan fisika atau fisikawan namanya Sir Isaac Newton. Nah, Sir Isaac Newton itu dia punya ininya pokoknya seperti ini. Jadi dia ini yang mencetuskan hukum Newton. Hukum Newton itu dia cetuskan dari pengamatan dia ketika melihat sebuah buah apel jatuh dari atas pohon. Itu mulai terbersih dalam pikiran dia untuk mencetuskan hukum Newton. Bisa? Bisa. Oke, kalau ditanya siapa yang mencetuskan hukum Newton, jawabannya Sir Isaac Newton. Oke, sekarang selanjutnya hukum Newton itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Nah adik-adik, kalau hukum 1 Newton orang sering sebut dengan hukum kelembaman atau hukum pemalasan dari sebuah benda. Kemudian ada hukum 2 Newton dan yang terakhir hukum 3 Newton atau hukum aksi dengan reaksi. Jadi kalau hukum 3 Newton, ketika benda memberikan aksi kepada benda lain, dia akan mendapatkan gaya reaksi dari benda lain tersebut. Bisa? Bisa. Jadi kita sekarang bahas satu-satu mengenai hukum Newton. Yang pertama hukum 1 Newton. Oke, seperti yang ibu sudah bahas tadi, hukum 1 Newton itu orang biasa sebut dengan hukum kelembaman atau hukum inersia atau hukum pemalasan sebuah benda. Jadi benda itu mempunyai sifat malas, artinya apa? Ketika ia tidak mendapatkan perubahan gaya dari luar, dia akan tetap malas dan mempertahankan posisinya. Artinya dia tidak akan bergerak. Bisa? Bisa. Oke, apakah ibu terlalu cepat menjelaskannya? Tidak. Jadi hukum inersia ini pertama kali dikenalkan oleh Galileo untuk gerak horizontal bumi. Jadi istilah inersia ini bukan hanya dicetuskan oleh Sir Isaac Newton, tetapi sudah ada pendahulunya yaitu seorang fisikawan juga bernama Galileo. Dia menjelaskan hukum inersia tetapi untuk gerak horizontal dari bumi. Dan kemudian dilanjutkan lagi oleh Newton. Selanjutnya, dan hukum 1 Newton ini berbunyi begini. Apabila keseluruhan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang awalnya diam akan terus diam. Sementara benda yang awalnya bergerak lurus akan terus bergerak tetapi dengan kecepatan konstan. Jadi ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan di sini. Yang pertama, jika keseluruhan gayanya sama dengan 0, berarti tidak ada tambahan gaya yang diberikan kepada benda tersebut. Keseluruhan gayanya 0 atau total gayanya itu sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam. Sementara benda yang awalnya bergerak lurus akan tetap bergerak lurus, tetapi dengan kecepatan yang konstan. Kecepatan konstan ini artinya apa? Konstan artinya apa? Konstan itu artinya dia tetap. Dia bergerak dengan kecepatan tetap. Bisa paham? Bisa. Oke, jadi ketika benda itu dia awalnya diam, dia akan tetap diam jika tidak ada gaya luar yang bekerja terhadap benda tersebut. Makanya persamaan hukum 1 Newton itu begini, sigma F itu sama dengan 0. Sigma F ini adalah resultan gaya. Resultan gayanya itu sama dengan 0. Karena tidak ada gaya tambahan dari luar. Bisa? Bisa. Sekarang hukum 2 Newton. Jadi adik-adik, hukum 2 Newton ini bunyinya adalah percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sebanding dengan resultan gayanya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Jadi ini A ini percepatan, dia itu percepatan berbanding lurus dengan resultan gaya. Dan A ini berbanding terbalik dengan massa benda. Paham? Berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Sehingga diperoleh persamaan A itu sama dengan sigma F per M. Gabungkan persamaan ini dengan ini. Bisa? Bisa. Oke, dengan sigma F itu resultan gaya, A itu percepatan dan M itu massa benda. Dari contohnya seperti ini. Ini kan yang gambar pertama itu resultan gayanya besar toh? Karena kan ada dua gaya memang yang bekerja. Sedangkan ini resultan gayanya hanya satu, sehingga ini lebih kesulitan untuk mendorong gerobak. Kalau ini kan lebih gampang toh? Iya. Itu jadi gerak yang dihasilkan itu lebih besar, kalau ini lebih kecil. Karena ini resultan gayanya. Sekarang 3 Newton. Hukum 3 Newton itu merupakan hukum aksi reaksi. Artinya apa? Benda akan bereaksi ketika diberi Aksi. Oke, itu persamaannya itu sama dengan F aksi sama dengan min F reaksi. Kenapa pakai min? Karena arahnya berlawanan. Kalau pukul begini kan arahnya begini toh. Itu
Dari bawah ini akan mendapatkan gaya reaksi yang mendorong roket meluncur keluar ke ruang angkasa. Bisa? Bisa. Paham? Oke, kita bahas satu soalnya. Sudah paham semua atau dari awal sampai akhir? Sudah. Sudah. Sekarang kita bahas salah satu contoh soal. Jadi di sini sebuah benda dikenai gaya dua buah gaya, yaitu gaya A sebesar 160 Newton dan gaya B. Nah, jika benda bermasa 60 kg dan percepatan yang dialami oleh benda adalah 5 meter per sekon kuadrat, besar gaya B adalah titik-titik. Ini yang diketahui yang pertama, gaya dari benda A itu sebesar 60 Newton, kemudian masa bendanya tadi berapa? 60 kg. Oke, sekarang percepatan atau berapa? 5 meter per sekon kuadrat. Sekarang yang ditanya itu gaya yang terjadi pada benda B. atau F pada benda B. Oke, sekarang cara menyelesaikannya itu yaitu dengan menggunakan persamaan sigma F. Sigma F tadi apa? Resultan gaya. Sigma F itu sama dengan resultan Gaya. Resultan gaya itu sama dengan penjumlahan gaya. Itu bahasa sederhananya. Penjumlahan gaya itu sama dengan FA ditambah FB toh. Kan penjumlahan gaya. Sekarang FB itu berarti F dikurangi FA, sehingga FB itu sama dengan persamaan gaya tahu? Tahu loh? Ya. M dikali A, masa dikali percepatan. Jadi F itu sama dengan M dikali A dikurangi dengan FA tadi. Nah, masanya tadi berapa? Ini Ada 60. dikali dengan percepatannya 6. dikurangi dengan FA tadi berapa? 160. Oke, 60 kali 5 berapa? 300. Sekarang dikurangi 60 sisanya 160. maka di sini besar FB itu sebesar 160 Newton. bisa paham? Bisa. Oke, jadi kalau tanya rumus untuk percepatan gaya itu masa dikali percepatan. Percepatan. Bisa paham? Bisa. Oke, waktu berikutnya kan ibu sudah menjelaskan tadi hukum 1, 2, dan 3 Newton. Sekarang untuk menambah pemahaman kalian, ibu akan menjelaskan satu buah aplikasi simulasi yang membantu menambah pemahaman kamu. Namanya itu adalah aplikasi PET. Jadi aplikasinya PET. Begini. Cari di Google. Aplikasi PET ini untuk membuat simulasi fisika. Jadi aplikasi PET ini bisa adik-adik download dan juga bisa menggunakan web. Web itu caranya cari di Google. Sekarang ibu mau cari aplikasi PET. Kita cari di Google. PET ini Colorado. Nah ini tampilannya seperti ini. Bisa? Bisa. Kemudian kita buka. Kita pilih di simulasi. Karena di sini materinya fisika, kita pilih simulasi